Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Fauzi. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 di mata kuliah Sosiologi Media dan Komunikasi, di mana pada kesempatan sebelumnya saya telah mereview salah satu buku yang sangat menarik yang berjudul Media and Violence by Karen Boyle. Penampakan bukunya bisa teman-teman lihat di slide pertama ini. Namun, di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan isi buku, melainkan hanya fokus kepada bab pertama yang berjudul The Effect of Violence in the Media. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di dalam pembahasan pada bab pertama buku Media and Violence, itu kita akan mendapatkan gambaran mengenai dampak kekerasan yang dipotretkan di media massa terhadap halayak. Ada 3 subbab utama yang akan menjadi pembahasan dalam slide kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan kejahatan atau mengampuni kekerasan laki-laki. Nah, seringkali media massa menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku itu didominasi oleh gender laki-laki. Dan media juga seringkali menyalahkan potret atau konten media massa sebagai penyebab utama dari bentuk kekerasan yang terjadi di dunia nyata. Nah, apakah faktanya demikian? Nah, itu nanti akan kita sama-sama bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah mengenai pendekatan akademis terhadap efek media. Dan yang ketiga adalah kultivasi atau penguatan persepsi halayak dan konten televisi. Kita masuk langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan kejahatan atau mengampuni kekerasan laki-laki. Nah, di sini media massa itu seringkali disalahkan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu. Nah, kenyataannya apakah kita langsung bisa menyalahkan serta-merta media massa sebagai penyebab utamanya? Nah, itu yang sama-sama menjadi pertanyaan kita. Nah, dalam buku ini itu dibahas 2 kasus yang spesifik. Yang pertama adalah pembunuhan James Bulger oleh 2 anak laki-laki berusia 10 tahun di Inggris yang terjadi tahun 1993. Dan yang kedua adalah pembantaian di SMA Columbine di Amerika di tahun 1999. Nah, dalam kedua kasus tersebut, media massa, terutama film, itu seringkali dijadikan sasaran penyebab utama terjadinya kekerasan atau pembunuhan dalam kasus tersebut. Atau seringkali dianggap penyalahgunaan media massa. Bahkan 2 kasus ini, khususnya kasus yang James Bulger, itu diliput oleh salah satu media ternama di Inggris, yaitu The Sun, yang menganggap bahwa penyebab dari terjadinya kasus tersebut karena pelaku terinspirasi oleh tontonan yang dia konsumsi sebelumnya. Nah, secara detail saya akan membahas 2 kasus tersebut di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan go through bareng mengenai 2 kasus, yaitu kasus James Bulger dan juga kasus SMA Columbine. Nah, di kasus James Bulger ini menjadi sorotan yang besar di media massa Inggris saat itu karena menganggap kasus ini terjadi itu karena pelaku terinspirasi dari film Child Play 3 sebagai penyebab tindak kekerasan. Namun, sayangnya penelitian ini menunjukkan hubungan yang lemah antara film tersebut dan tindak pembunuhan. Dan fakta-fakta di lapangan ketika digali terhadap pelaku itu juga eh, menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang sangat jauh gitu ya antara pelaku dan juga film tersebut gitu ya. Meskipun demikian, terdapat tekanan besar nih bagi industri perfilman saat itu khususnya di Inggris untuk mengatur tontonan media terhadap halayak gitu ya, dengan akhirnya eh, kesepakatan untuk mengarahkan pada perubahan pada undang-undang pengklasifikasian film. Jadi film mulai diklasifikasikan mana film untuk kategori anak umur sekian sampai sekian, remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu mulai terjadi, salah satunya penyebabnya adalah karena kasus pembunuhan James Bulger ini. Kemudian yang kedua adalah kasus pembantaian di SMA Columbine yang menyoroti spekulasi adanya hubungan antara media seperti film The Matrix dan musik Marilyn Manson dan tindakan pembunuhan.
Namun lagi-lagi ya, ini tidak ada bukti yang kuat bahwa para pelaku benar-benar terpengaruh oleh media tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah mengapa media seringkali dijadikan kambing hitam dalam kasus kekerasan itu. Ini yang nanti kita juga akan sama-sama bahas di dalam video ini. Nah, banyak penelitian juga menyajikan temuan bagaimana media massa seringkali menyalahkan konten media dalam berita mengenai tindakan kekerasan. Seolah-olah dianggap media massa adalah pihak yang harus paling bertanggung jawab terhadap bentuk kekerasan di dunia nyata. Nah, terdapat 92 kasus yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara media dan tindakan kekerasan itu selama dekade tahun 1990-an di Inggris. Nah, modelnya pengaruh media ini umumnya ada dua ya, yaitu mengenai imitasi dan juga kecanduan yang nanti kita akan bahas juga di slide selanjutnya. Nah, namun sayangnya penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungannya itu seringkali lemah dan kurang menjelaskan faktor lain yang mungkin berperan dibandingkan dengan konten dari film atau media massa yang dikonsumsi oleh halayak seperti itu. Dan juga terkait pertanyaan mengapa media seringkali disalahkan, nah ini ada hipotesa apakah ini merupakan cara untuk menghindari menyalahkan individu sebagai pelaku, terutama dalam hal ini adalah konteks laki-laki, karena dalam banyak kasus tindakan kekerasan di media massa itu sering diasosiasikan dengan gender laki-laki. Itu ya, meskipun argumen ini memiliki kelemahan ya dalam hal pemahaman hubungan antara media dan juga perilaku. Di buku ini penulis itu mencoba memberikan gambaran gitu ya bahwa hubungan antara media dan tindakan kekerasan itu sangat kompleks gitu. Kita tidak bisa mensimplifikasi dengan menyebutkan media massa adalah penyebab utamanya tanpa adanya bukti yang kuat seperti itu. Dan berikut adalah dua model pengaruh media yang umum digunakan dalam pers. Yang pertama adalah peniruan dan juga adalah kecanduan. Nah, peniruan dalam hal ini itu seringkali halayak mencoba mengimitasi bentuk-bentuk perilaku yang dia tonton dari konten media massa yang dia konsumsi atau film yang dia tonton. Gitu ya, misalnya adegan-adegan tertentu, adegan perkelahian dan seterusnya. Dan pola atau model pengaruh media yang kedua adalah kecanduan, di mana biasanya anak-anak atau halayak yang mengkonsumsi media itu suka dengan sesuatu hal dan merasa ada adiksi untuk menonton hal itu terus-menerus sehingga itu secara tidak sadar membrainstorm dirinya untuk menyukai atau selanjutnya meniru atau melakukan tindakan-tindakan yang dia lihat di dalam film atau konten media massa yang ditonton. Di subbab pertama ini juga penulis membahas mengenai dampak media dalam konteks kekerasan perempuan, termasuk dalam hal pornografi. Nah, argumen ini itu menyatakan bahwa perilaku manusia itu ditekankan pada hubungan antara representasi dan tindakan kekerasan yang terlalu kompleks gitu ya. Jadi seringkali tidak bisa disederhanakan menjadi penyebab utamanya langsung gitu, melainkan penyebab tidak langsung. Nah, secara keseluruhan materi pada bagian ini mendiskusikan peran media massa dalam menjelaskan tindakan kekerasan dan juga menyoroti kerumitan hubungan antara media dan perilaku manusia gitu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar individu dalam merespon representasi media. Kemudian di poin yang kedua itu dibahas mengenai pendekatan akademis terhadap efek media. Ada dua kesimpulan ya di dalam sub pembahasan ini. Yang pertama adalah kurangnya konsensus dalam penelitian efek media. Karena efek media ini udah berlangsung lama banget, udah lebih dari 60 tahun, tapi seringkali temuan-temuannya itu satu dengan yang lainnya adalah saling kontradiktif. Gitu ya, apakah media secara langsung mempengaruhi perilaku manusia atau sebaliknya gitu. Nah, itu masih belum teridentifikasi secara yakin gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok yang berbeda seperti feminis, anti pornografi, atau pro pornografi itu menginterpretasi temuan penelitian itu secara berbeda gitu ya. Jadi ya
masyarakat juga dibingungin gitu, kenapa kok tidak ada konsensus dalam penelitian efek media gitu ya. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah penelitian dampak media itu terus mendapatkan perhatian, tetapi pertanyaan apakah representasi media menyebabkan kekerasan di dunia nyata itu masih belum memiliki jawaban yang sederhana seperti itu. Dan poin yang kedua atau kesimpulan yang kedua adalah kritik terhadap pendekatan tradisional dalam penelitian efek media. Nah, penelitian efek media itu seringkali mengambil pendekatan eksperimental untuk menyelidiki hubungan antara menonton media dan perilaku. Kemudian, kritik terhadap pendekatan ini juga meliputi masalah etika dan realisme, ketidaksesuaian asumsi, serta fokus terbatas pada respon fisiologis dan perilaku individu dalam situasi yang uh, direncanakan dalam sebuah laboratorium. Nah, kritik juga mencangkup ketidakseimbangan dalam penelitian gender, di mana seringkali penelitian itu hanya berfokus pada laki-laki sebagai subjek penelitian, gitu ya. Sementara representasi kekerasan terhadap perempuan itu malah cenderung diabaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kritik terhadap definisi kekerasan dan pornografi juga muncul nih dengan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan juga subjek peneliti. Dan yang selanjutnya adalah penelitian efek sering mengabaikan konteks nyata dari konsumsi media dan mengeneralisir temuan penelitian yang mungkin tidak mencerminkan uh, kondisi penonton pada dunia nyata seperti itu. Oke, selanjutnya pendekatan akademis terhadap efek media. Nah, di sini juga penulis Karen Boll menyoroti perlunya mempertimbangkan beragam konsumsi media nih dalam penelitian dan bagaimana representasi media itu bisa diterima oleh penonton dalam konteks sehari-hari. Next, yang ketiga kita akan membahas mengenai kultivasi dan juga konten. Nah, keterkaitan kultivasi atau pengaruh media dalam membangun pandangan dunia dan konten kekerasan di televisi. Itu ya. Jadi perdebatan apakah penonton ini beresiko terhadap dampak negatifnya adalah cuma anak-anak dan orang dewasa gitu. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa perempuan dewasa dari kelompok sosioekonomi rendah itu cenderung menonton televisi itu lebih banyak gitu ya. Studi kultivasi ini menyarankan bahwa menonton televisi secara intens itu dapat membentuk pandangan dunia pemirsa yang lebih mirip dengan dunia televisi daripada dunia nyata gitu. Jadi seperti kayak sindrom dunia yang kejam, pemirsa tuh kayak lebih percaya bahwa dunia itu buruk dan berbahaya gitu, seperti tontonan yang mereka lihat. Atau biasanya kita juga bisa lihat kalau misalnya ibu-ibu suka nonton sinetron, dia kayak sulit membedakan antara tontonan yang dia lihat adalah bentuk konstruksi dengan kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Dan analisa konten dalam representasi kekerasan gender di media televisi juga dibahas di dalam bab ini. Jadi analisis konten itu ternyata memiliki batasan ya dalam mendefinisikan kekerasan. Biasanya hanya fokus tuh kekerasan yang sifatnya fisik aja gitu, tapi kekerasan lain yang seperti pelecehan verbal atau uh, kontak fisik itu sering diabaikan gitu. Sedangkan itu juga matters juga yang harus sama-sama diperhatikan. Nah, penelitian juga konten juga menunjukkan bahwa kekerasan di TV terutama menjadi tontonan laki-laki. Jadi hanya fokus ke kekerasan gender dalam hal ini adalah laki-laki. Sedangkan kita tahu juga kekerasan itu tidak hanya terjadi di dunianya anak laki-laki atau di dunia orang laki-laki, tapi juga ada di perempuan dan seluruh manusia secara keseluruhan. Itu yang menjadi kritik terhadap analisa konten. Nah, analisa konten selanjutnya adalah memberikan pemahaman terbatas tentang bagaimana kekerasan dan gender direpresentasikan di dalam media. Jadi definisi yang terbatas dan fokus pada adegan individu yang cuma memfokuskan kepada adegan fisik itu uh, itu penulis menyarankan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada naratif dan cerita mungkin lebih bermanfaat dalam memahami hubungan antar representasi dibandingkan hanya poin-poin tadi aja, karena ya keterbatasan definisi mengenai kekerasan dan juga kekerasan itu seringkali hanya diidentifikasikan dengan bentuk uh, kekerasan fisik yang jelas, yang nyata seperti berantam dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari bab 1 ini yang pertama adalah
eh, media massa itu seperti tidak mungkin membuktikan secara meyakinkan bahwa teks media secara terpisah menyebabkan manusia berperilaku tertentu gitu ya. Jadi pasti ada faktor-faktor lainnya yang berperan. Nah, yang kedua, penjelasan kausal, baik dalam debat populer ataupun dalam ilmiah, itu seringkali menyederhanakan perilaku manusia dan teks media itu selalu memiliki keterhubungan yang kuat dan menciptakan perbedaan yang salah antara teks pemirsa yang berbahaya dan normal. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah model efek mengasumsikan bahwa hubungan antara representasi dan realitas bersifat satu arah, dapat diukur, dapat diprediksi, sehingga tidak memberikan ruang bagi tanggung jawab dan keagenan manusia. Nah, yang keempat, menyalahkan media menjadi sebuah pengalihan dari kekerasan yang bersifat gender dan menjadi sarana bagi mereka yang memilih untuk melakukan tindakan kekerasan untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka dan konsekuensinya tersendiri. Kemudian yang selanjutnya, definisi kekerasan itu bersifat ideologis. Nah, hal ini itu harus diingat ketika mengevaluasi temuan penelitian efek dan studi konten. Artinya tidak hanya yang selalu berupa fisik, tapi juga berupa verbal atau kekerasan-kekerasan dalam dimensi yang lain. Dan terakhir, mengingat keterbatasan penelitian mengenai dampak, khususnya ya bagi kekerasan terhadap laki-laki ya, itu kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan temuan penelitian dalam perdebatan akademis dan kebijakan. Jadi sehingga tidak hanya langsung menjadikan konten media sebagai sasaran penyebab utama dari bentuk kekerasan yang terjadi di dunia nyata, melainkan kita juga harus melihat faktor-faktor pendukung lain yang berperan terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang masih belum dipahami secara jelas. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.